Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah ini, kita bisa berjumpa kembali ya. Kali ini bersama kakak, Kak Indra, akan menemani teman-teman semua untuk membahas salah satu item soal yang ada di tes UTBK. Sebelum kakak akan menjelaskan materinya, kakak perkenalkan dulu kira-kira hal-hal apa saja sih yang sering dibahas pada soal-soal TPS bagian pemahaman bacaan serta pemahaman umum seperti itu. Nah, yang pertama ini kita list materi dulu ya. Ada dua sebetulnya teman-teman kalau di PPU maupun pemahaman bacaan, dan dari keduanya biasanya selalu diawali oleh yang namanya teks. Jadi teman-teman akan menemukan soal yang di dalamnya ada teksnya terlebih dahulu. Dari satu teks ini ada dua tipe pertanyaan. Yang pertama itu yang berkaitan langsung dengan yang namanya bacaan atau berkaitan dengan teksnya. Yang kedua adalah tentang kebahasaannya. Dan ini yang harus kalian kuasai, yang harus kalian pelajari dan taklukkan pada saat nanti tes UTBK yang sesungguhnya. Apa saja sih kalau yang berkaitan dengan bacaan? Yang pertama jelas, dari yang paling atas adalah menentukan ide pokok atau gagasan utama. Itu yang akan masih sering kita jumpai dalam soal-soal tentang pemahaman bacaan serta pengetahuan dan pemahaman umum. Apalagi kira-kira yang kedua adalah menentukan simpulan teks. Teman-teman harus tahu, harus bisa cara menentukan simpulan baik dari sebuah paragraf maupun teks secara keseluruhan seperti itu. Kemudian ada lagi menentukan judul teks. Ada sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf, judulnya kosong, kita disuruh menentukan. Kemudian yang keempat adalah berikutnya ada tentang kata rujukan. Kata rujukan itu biasanya kata ganti. Misalnya kata ini, kata itu, kata tersebut, dan lain sebagainya. Dalam teks tersebut itu merujuk pada kata apa. Artinya, teman-teman harus membaca secara cermat apa yang ada di kalimat sebelumnya. Apalagi banyak ya, ada pernyataan sesuai atau tidak sesuai. Dalam sebuah teks misalnya ada 5 paragraf, berikut adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas, kecuali misalnya. Nah, teman-teman harus betul-betul fokus untuk bisa menemukan kira-kira pilihan jawaban apa yang jawabannya ada di dalam teks tersebut. Atau bisa jadi kebalikannya, yang tidak sesuai. Harus cermat ya, harus teliti, karena biasanya antara masing-masing option itu punya pilihan jawaban yang mirip-mirip. Selain pernyataan, bisa juga pertanyaan. Jadi yang kita cari adalah pertanyaannya, yang jawabannya ada di dalam teks tersebut. Kemudian bisa juga berkaitan dengan kalimat topik. Kalau kalimat topik lebih kepada isi utama pembahasan dalam teks tersebut, apa yang dibahas seperti itu. Serta bisa juga menentukan makna kata ya, baik berupa sinonim maupun lawan kata atau antonim. Itu yang berkaitan langsung dengan pemahaman sebuah teks. Jadi teman-teman, biasanya teks yang teman-teman nanti akan temukan itu teksnya bisa dibilang cukup kompleks. Lebih dari beberapa paragraf, isinya pun sesuatu yang kompleks, sesuatu yang
jarang mungkin kita baca seperti itu. Nah, kita dituntut selain mampu membaca teksnya dengan baik, juga mampu memahami secara keseluruhan isi teks tersebut. Kalau berkaitan dengan kebahasaan, tadi bacaan ya, berdasarkan isi teksnya. Kalau berdasarkan isi kebahasaan, itu lebih kepada teman-teman harus menguasai penulisan kalimat yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi teman-teman harus akrab kalau kebahasaan tentang puebi. Kalau dalam bahasa dulunya itu kita kenal dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi teman-teman harus akrab, harus tahu banyak tentang hal-hal ini. Apa aja sih kakak diantaranya? Oke, kakak kenalkan dulu ya, biar nanti kalian bisa lebih terarah, bisa lebih jelas tujuan belajarnya seperti itu. Yang pertama adalah tentang penulisan kalimat efektif. Ini biasanya khususnya sering keluar pada materi kemampuan memahami bacaan. Itu ada pertanyaan tentang kalimat efektif dalam teks tersebut ditemukan pada kalimat nomor berapa atau yang tidak efektif. Teman-teman harus tahu syarat-syarat kalimat efektif seperti apa, harus teman-teman kuasai. Kemudian yang berikutnya adalah tentang EYD-nya. Dalam hal ini berkaitan dengan tanda baca. Banyak sekali tanda baca yang kita kenal ya. Ada titik, koma, tanda seru, ada tanda petik 1, petik 2, tanda hubung, tanda pisah, dan lain sebagainya. Teman-teman harus paham. Kemudian tentang penggunaan konjungsi atau kata hubung. Ini sering sekali ditemukan dalam soal-soal UTBK, khususnya pada bagian kemampuan memahami bacaan. Kemudian ada menentukan inti kalimat. Ada tentang frasa, klausa. Itu juga salah satu aspek yang harus teman-teman kuasai dalam kaitannya mempersiapkan ke tes-tes UTBK seperti itu. Jadi intinya kalau kebahasaan mah lebih kepada aspek kebahasaan, bagaimana penulisan yang baik dan benar dalam sebuah kalimat tersebut. Termasuk ada penggunaan huruf kapital. Itu nanti akan ada teman-teman. Hal-hal semacam ini dalam soal-soal reguler yang kita sering temui di sekolah itu jarang sekali hal-hal semacam ini dibahas. Oleh karena itu, teman-teman harus punya kemandirian untuk bisa belajar sendiri berkaitan dengan hal-hal semacam ini. Itu ya, kakak kasih tahu dulu di awal tentang hal-hal yang biasanya sering keluar dalam soal-soal yang berkaitan dengan UTBK, khususnya pada item kemampuan memahami bacaan serta pemahaman dan pengetahuan umum. Oke, itu ya teman-teman, kakak beritahu dari sekarang biar nanti teman-teman bisa lebih jelas, lebih tertuju cara belajarnya gitu, biar bisa lebih efektif. Oke, nah sekarang setelah kakak kasih gambaran tentang hal-hal yang biasanya sering keluar dalam soal-soal UTBK, sekarang kita akan bahas latihan soalnya.